إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Saya harap kalian semua ini diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Untuk yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Terus Allah angkatkan semua penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, gimana nih keseharian kalian? Ada yang bosen nggak di rumah? Terus ada nggak sih yang suka rebahan gitu? Terus ada alarm nggak? Ada nggak? Sama berarti sama saya. Alhamdulillah ada yang samain. Oh iya, saya sebagai trainer mau menyampaikan sedikit materi tentang aswaja. Nah, ada yang tahu nggak sih aswaja itu apa? Halo, ada yang tahu nggak? Pasti kalian pernah mendengar, bahkan malah tahu tentang aswaja. Tahu nggak aswaja itu kepanjangannya apa? Kepanjangan dari aswaja yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada yang tahu nggak? Sekarang ada yang tahu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Sebelum kita membahas tentang aswaja, kita membahas tentang dua pilar dalam akidah Islam. Akidah yang benar itu menganut dua pilar. Pilar yang pertama, mencintai Ahlul Bait. Apa Ahlul Bait? Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, apa maksudnya dari mencintai Rasulullah? Orang yang mengerti atau mengenal Rasulullah serta mengajarkan kepada orang lain untuk mencintai Rasulullah. Lalu pilar yang kedua itu mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua pilar ini kita harus menganut. Kalau tidak menganut dua pilar ini, berarti kita bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja itu merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata ahlu atau ahli yaitu keluarga atau kelompok anggota yang khusus di suatu organisasi atau apa terserah, kayak seperti ahli Quran, berarti golongan Al-Quran, ahli yang dalam Al-Quran, terus ahli lalu ahli kuryah. Ahli kuryah itu apa? Ahli kampung, orang yang ahli kampung. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang berpegang pada sunnah dan jamaah. Nah, itu kan kata dari ahlul. Nah, kalau kata sunnah, kalau diartikan itu secara lafaz atau at-thariqah, cara syar'i atau syara, sunnah Nabi Muhammad yang menjadi yang terjadi pada Nabi Muhammad melalui ucapannya beliau, perbuatannya beliau, terus perilaku beliau, bahkan yang beliau putuskan itu dinamakan sunnah. Disebutkan oleh para ulama, sunnah itu apa perbuatan kata dilakukan Nabi Muhammad atau Nabi tidak melakukan tetapi tidak melakukannya, itu dinamakan sunnah. Segala sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad atau cara yang dibawa Rasulullah untuk mengajarkan keimanan, untuk mengajarkan kebaikan, kemudian diikuti cara oleh sahabat-sahabat Nabi, itu dinamakan sunnah. Nah, itu kan kata dari ahlul sunnah, dan yang terakhir itu wal jamaah. Nah, apa itu wal jamaah?
wal jamaah itu kelompok apa itu? Kelompok yang sunnah wal jamaah yang sudah kita artikan tadi. Apa? Yang bersandar, ya kelompok yang bersandar pada sunnahnya Nabi beserta para sahabatnya, bahkan sahabatnya itu sahabat-sahabat beliau ini mengambil dari Nabi Muhammad. Nah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi nama, menjadi judul, menjadi patokan atau pengenal dari suatu organisasi, suatu kelompok, golongan-golongan dari Nahdlatul Ulama disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana kalian udah paham belum mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kesimpulannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagian kelompok yang mengikuti ajaran sunnah, perkataan, perbuatan, ketetapan, serta keputusan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sahabatnya siapa? Dari Khulafatur Rasyidin sampai dari Khulafatur Rasyidin sampai tabi'in dengan 4 mazhab yang kita imani kebenarannya. Lalu ada hadis dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini merupakan sabda Nabi yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pecah umat Yahudi menjadi 71 golongan dan terpecah umat Nasrani menjadi 72 golongan, dan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Nah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, para sahabat ini bertanya-tanya, siapa yang satu siapa? Satu ini siapa? Nah, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah ini tuh menjawab, mereka adalah yang para sahabat. Inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang tertera dari hadis tersebut itu yang paham agama yang sesuai dengan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad dan petunjuk para sahabatnya. Maksud dari hadis tersebut itu jadi umat Yahudi itu akan terpecah menjadi 70 golongan, yang awalnya cuma 1 atau 2 itu akan menjadi 71 golongan. Nah, Nasrani pun seperti itu, umat Nasrani akan terpecah menjadi 70. Nah, kalau umatnya Rasulullah itu akan menjadi 73 golongan. Ini siapa umat Rasulullah itu? Umat Rasulullah itu umat Islam yang nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Contohnya kayak Nahdlatul Ulama, terus ada Muhammadiyah yang seperti itu. Nah, dari ke-71, ke-72 tadi, ke-73 tadi yang akan terpecah itu, semuanya itu akan masuk neraka. Nah, cuma satu yang akan masuk surga. Nah, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, siapa yang akan masuk surga, siapa yang selamat dari api neraka? Nah, sahabat menjelaskan kalau yang masuk surga itu yang mengikuti Rasulullah dan yang mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah ini yang mengimani dan yang mengikuti Rasulullah. Bagaimana penjelasan aswaja? Ada bayangan belum? Udah ada kayak cantolannya belum? Semoga aja sudah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah banyak perkataan atau tidak senangnya atau tidak pahamnya kalian di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.